Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayatullah dengan NPM 24051020-154. Saya berasal dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syekh Kuala. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Shazam. Nah, sebelum kita analisis menggunakan aplikasi Shazam, kita harus menyiapkan data yang terlebih dahulu. Data yang kita gunakan itu bisa kita dapatkan dari web BPS sendiri, teman-teman. BPS itu bisa diakses dari Google Chrome dan browser lainnya. Nah, di sini saya kebetulan sudah ada datanya ya, teman-teman. Di sini sudah saya siapkan datanya. Di sini kita ada data permintaan beras Aceh Besar dari 22 kecamatan. Dan juga di sini saya menggunakan data perception yang dimana data perception itu sendiri data yang dikumpulkan dari beberapa tempat dalam satu kurun waktu, teman-teman. Di sini kan kita tuh ada 3 variabel yang akan kita gunakan untuk kita analisis, teman-teman, di aplikasi Shazam. Ada variabel pertama tuh ada variabel dependennya, teman-teman, atau variabel terikatnya, yaitu permintaan beras. Dan yang kedua itu ada variabel bebasnya, yaitu pendapatan konsumen per kapita, dan satu lagi variabel bebasnya itu ada harga beras, teman-teman. Nah, sebelum kita masukkan data ini untuk dianalisis ke dalam Shazam, kita itu harus menghilangkan titik-titiknya ini terlebih dahulu, teman-teman, ya. Karena kalau kita masukkan langsung seperti ini ke dalam aplikasi Shazam, dia nggak akan terbaca, teman-teman. Jadi pertama-tama itu kita blok dulu semua ini angkanya, datanya. Habis itu kita Ctrl F aja, teman-teman. Setelah itu kita replace, kita tulis ini titik, lalu kita tekan replace di sini. Kan langsung ada nih, teman-teman. Langsung aja kita replace all. Oke. Ini kita close ya, teman-teman. Nah, kan di sini di harga beras ini tetap ada di DIP, teman-teman, kan. Ini ya tinggal kita blok aja semua. Kita ganti ke general. Nah, dia akan hilang titik-titiknya, teman-teman semua, ya. Nah, kemudian setelah datanya seperti ini, baru kita copy aja datanya semua. Kita Ctrl C, baru kita masuk ke aplikasi Shazam-nya, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita masuk ke masukkan datanya yang tadi kita copy, pertama kita tulis dulu sini sampel, teman-teman, untuk menggambarkan data kita itu seberapa banyak. Di sini kan kita ada 22 data, teman-teman, dari 22 kecamatan. Nah, di sini tinggal kita ketik aja 1 spasi 22. Itu menggambarkan data kita ada 22 data yang akan dibaca di sini, teman-teman. Nah, yang kedua itu kita enter, langsung aja kita ketik di sini read, teman-teman. Di sini read itu berfungsi untuk membaca data yang kita masukkan. Nah, kan tadi data yang kita masukkan itu ada 3, teman-teman, ada 3 variabel, yaitu tadi ada permintaan beras, pendapatan konsumen, dan harga beras. Di sini kita singkat-singkat aja, teman-teman. Kita masukkan singkatannya itu ke dalam Shazam. Yang pertama itu kan ada permintaan beras yang kita singkat PB, pendapatan konsumen yang kita singkat PK, dan harga beras yang kita singkat HB. Jadi langsung kita tuliskan di sini, teman-teman. Di sini PB sebagai permintaan beras, PK sebagai pendapatan konsumen, dan HB sebagai harga beras. Kemudian setelah kita tulis seperti ini, langsung kita enter aja, teman-teman. Baru kita salin yang data kita tadi, teman-teman. Tinggal kita Ctrl V aja. Nah, setelah datanya seperti ini, langsung aja kita di sini pertama-tama kita ketik bintang dulu. Nah, terus kita enter, baru kita masukkan rumus untuk regresi linear berganda, teman-teman. Di sini rumusnya itu OLS spasi, baru kita masukkan ini yang 3 tadi variabel kita masukkan tadi, teman-teman, yaitu PB, PK, dan HB. Jadi kita masukkan PB, PK, dan HB. Baru kita kasih garis miring dan max DN. Nah, sini kan udah selesai nih, teman-teman, untuk kita masukkan datanya. Jadi setelah itu kita langsung run aja, teman-teman. Nah, setelah kita run, kita dapat di sini outputnya, teman-teman, ya kan.
dapat outputnya semua di sini. Tinggal kita baca. Nah, di sini kita bisa lihat ini R square-nya itu sebesar 0,6101. Itu yang menunjukkan bahwa sebesar 61% variasi itu sebesar 61%, bahwa R square itu menunjukkan 61% variasi permintaan beras itu dapat dijelaskan oleh pendapatan konsumen dan harga beras, teman-teman. Dan sisanya 39% lagi itu dijelaskan oleh faktor yang tidak kita masukkan ke dalam model. Itu bisa seperti subsidi, teman-teman, subsidi dari pemerintah. Nah, setelah kita baca R square-nya, di sini kita bisa lihat untuk UJF-nya, teman-teman. UJF-nya di sini tuh kita lihat di sini, teman-teman ya, di table analysis of variance from mean. Nah, di sini UJF itu kita lihat F hitungnya itu sebesar 17,209 dengan P value 0,0. Ya, sebelumnya teman-teman kita di sini untuk membaca UJF-nya kita itu menggunakan rumus 0,05, yaitu di mana kalau P value-nya itu di atas 0,05 berarti berarti kalau P value-nya itu di atas 0,05 dia tidak berpengaruh terhadap permintaan beras itu, teman-teman. Nah, di sini kan kita lihat nih bahwa P value dari UJF ini 0,000, yang berarti secara bersamaan pendapatan konsumen dan harga beras itu berpengaruh terhadap permintaan beras, teman-teman, di UJF ini. Nah, kemudian di sini kita lihat UJT-nya, teman-teman. UJT-nya itu kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini dari dua ini kita lihat situ sama kayak tadi kita menggunakan rumus 0,05 yang dimana bahwa PK itu menunjukkan P value 0,000, yang berarti pendapatan konsumen itu berpengaruh terhadap permintaan beras, teman-teman, karena dia di bawah 0,05. Nah, selanjutnya kita lihat di harga beras. Harga beras di sini kan kita lihat P value-nya nih 0,072, yang berarti dia di atas 0,05 kan. Berarti dia itu tidak berpengaruh terhadap permintaan beras, harga beras tuh. Nah, jadi setelah itu di sini kita lihat nih untuk interpretasinya itu setiap peningkatan Rp1 pendapatan konsumen sebanyak setiap peningkatan Rp1 pendapatan konsumen maka menurun sebanyak 6,6976 kg permintaan beras, teman-teman. Nah, untuk harga berasnya itu kita baca di sini tuh setiap peningkatan Rp1 harga beras maka meningkat pula 2031,1 permintaan beras, teman-teman. Nah, di sini untuk kita masukkan ke dalam rumus regresinya itu kita masukkan ini dari tiga ini, teman-teman ya, dari konstan, HB dan PK. Di sini kita tinggal masukkan, berarti untuk permintaan beras itu sama dengan 0,4690 ditambah 2031,1 dikurang 6,6976 ditambah E, teman-teman. Nah, itu untuk rumus regresi linear berganda ya, teman-teman. Itu kita masukkan ke dalam rumusnya seperti itu, teman-teman ya. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.